Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma sababul awalu, adapun sebabnya kecintaan yang pertama, wa sababul awal hubbul insan adalah kecintaan manusia nafsahu kepada dirinya, wa baqahu dan kekekalan dirinya, ketetapan dirinya, wa kamalahu dan kesempurnaan dirinya, wa dawama wujudi dan kelanggengan wujudnya, wa bughdahu dan kebencian manusia lihalaki kepada kehancuran dirinya sendiri, wa adamihi dan sirnanya dirinya sendiri, wa nuqsanihi dan kekurangan dirinya sendiri, wa qawati'i kamalihi dan perkara-perkara yang menghalang-halangi kesempurnaan dirinya. Fahadhi maka kecintaan ini jibillatu kulli hayyin adalah watak setiap perkara yang hidup, wala yutasawwaru dan tidak bisa digambarkan, ayang fakka untuk lepas perkara yang hidup itu, anha daripada kecintaan ini, dari jibillah ini. Wahada kecintaan ini yaqtadi mengakibatkan atau menuntut ghayatul mahabbah, puncaknya kecintaan lillahi kepada Allah Ta'ala. Wa inaman sesungguhnya orang arafa yang dia mengetahui nafsahu dirinya, wa arafa rabbahu dan dia mengetahui Tuhannya, arafa qat'an maka dia akan mengetahui secara pasti anahu bahwasanya la wujuda lahu tidak ada wujud bagi dirinya, min dzati dari zatnya dirinya sendiri, wa innama wujudu dzati hanyalah wujudnya zatnya dirinya, wa dawamu wujudihi dan kelanggengan wujudnya, wa kamal wujudi dan kesempurnaan wujudnya, minallahi adalah dari Allah, wa ilallahi dan kembali kepada Allah, wa billahi dan dengan pertolongan Allah. Bahwa maka Allah itu al-mukhtari adalah yang menciptakan, al-mujidu bukan maujudu, mujidu, wawunya yang kedua ini enggak ada ya. Bahwa maka Allah itu al-mukhtari adalah yang menciptakan, al-mujidu yang mewujudkan, lahu kepada manusia itu. Bahwa Allah al-mubqi adalah yang menetapkan, lahu kepada manusia itu. Wa Allah itu al-mukammilu yang menyempurnakan, li wujudi kepada wujudnya manusia itu, bi khalqi sifatil kamali dengan menciptakan sifat-sifat kesempurnaan, wa khalqil asbabil musilati dan menciptakan asbab-asbab yang menyampaikan ilaihi kepada kamal, wa khalqil hidayati dan menciptakan hidayah ila isti'malil asbab untuk menggunakan asbab-asbab. Wa illa kalau bukan karena pertolongan Allah, fal abdu maka seorang hamba itu min haitsu huwa ini harus ada huwanya, min haitsu dzatihi atau min haitsu huwa gitu ditambahi ya. Wa ila kalau bukan karena pertolongan Allah, fal abdu maka hamba min haitsu huwa atau min haitsu dzatihi, min haitsu dzati dari segi zatnya, iku la wujuda lahu tidak ada wujud bagi manusia itu, min dzati dari wujudnya, bal huwa bahkan manusia itu mahwun mahdun adalah ketiadaan yang murni, wa adamun sirfun dan adam yang tulen. Laula fadlullah seumpama tidak ada anugerah Allah alaihi atas manusia itu, bil ijadi dengan mewujudkan. Jadi sudah menjadi watak setiap yang hidup mencintai dirinya sendiri ya. Kamu lihat toh, kamu itu cinta sama diri kamu sendiri apa enggak? Kenapa kamu itu mandi? Kenapa kamu itu makan? Kenapa kamu itu minum? Karena kamu itu mencintai diri kamu. Kenapa kamu tidur? Ya karena kamu mencintai diri kamu. Kenapa kamu cari ilmu? Karena kamu ingin sempurna, mencintai diri kamu juga kan. Kenapa kamu itu senang kalau dihormati? Karena kamu itu mencintai diri kamu. Maka apa saja yang memuliakan diri kamu, kamu senang. Apa saja yang menyempurnakan diri kamu, ya kamu senang. Itu sudah fitrah, jibillah, merupakan watak setiap yang hidup. Kenapa kamu senang rumah? Karena rumah itu akan melindungi diri kamu. Kenapa kamu senang kendaraan? Karena mengenakkan diri kamu. Jadi kamu itu sebetulnya senang apa-apa itu kebanyakan
karena itu kepentingan untuk diri kamu, untuk supaya bisa tetap tinggal hidup, supaya bisa tambah sempurna, supaya bisa tambah mulia. Itu sudah fitrahnya manusia. Kalau orang itu orang beriman, dia faham bahwa wujudnya dirinya, kesempurnaan dirinya, keenaan dirinya, semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa Allah kamu tidak akan ada. Tanpa Allah kamu tidak akan bisa sempurna. Tanpa Allah kamu tidak akan bisa bertahan ada. Tanpa Allah kamu itu hilang. Berarti kepentingan kamu untuk mengekalkan diri kamu, menyenangkan diri kamu, memuliakan diri kamu itu hakikatnya hanya Allah SWT. Maka kalau orang itu paham, tentu dia akan mencintai Allah melebihi segala-galanya. Ini kesimpulannya gitu loh. Jadi kalau kamu itu mencintai diri kamu, cintailah perkara yang akan mengekalkan, memuliakan, menyelamatkan diri kamu. Kalau kamu paham, itu semua hanya Allah yang bisa. Cuma banyak orang yang tidak paham gitu aja, sehingga mencintai rumah sampai melupakan Allah, mencintai makan sampai melupakan Allah. Padahal tidak ada makanan tanpa Allah, tidak ada rumah tanpa Allah, tidak ada alam semesta ini tanpa Allah, bahkan tidak ada diri kamu tanpa Allah. Mestinya itu yang kamu cinta itu Allah, kalau kamu cinta diri kamu sendiri. Yang dimaksudkan Imam Ghazali itu begitu itu. Cuman begini, ini perlu diulang-ulang, diulang-ulang, direnungi, diulang-ulang, direnungi, diulang-ulang, direnungi. Nanti lama-lama paham itu. Kalau kamu hanya sekilas saja, ya nggak paham. Kalaupun paham, nggak tertanam dalam hati. Ya karena kita ini kan sudah terbiasa apa-apa orang tua, pak, mbok, pak, mbok, pak, mbok, ya kan? Maka kamu tuh merasa penting sekali dengan ayah dan ibu itu. Sehingga sudah ngaji 10 tahun pun, tahu tuh datang, Pak Kiai saya mau pulang. Kenapa? Ayah dan ibu saya tidak mau ngirim uang lagi. Ya saya pulang. Oh iya, silakan. Nah, semua manusia itu melatih dirinya ini asbab loh. Bahwa hakikatnya itu bukan ayah ibu kamu, yang paling penting itu Allah SWT. Ayah kamu dan ibu kamu itu cuma digerakkan oleh Allah untuk ngurus kamu. Maka kamu itu apa-apa akan ingat pada Allah, ingat pada Allah, ingat pada Allah. Tauhid kita ini masih gitu loh, dicampuri oleh waham, dicampuri oleh kesalahpahaman. Jadi kita ini tanpa sadar itu ada perkara-perkara seolah-olah itu dari Allah, ada perkara-perkara itu dari makhluk. Nah, ya ini mengganggu tauhid kita ini. Kita secara otak itu juga sudah paham, kulun min indillah, semua makhluk dari Allah. Hakikatnya kita ini semua hanyalah perlunya itu hanya kepada Allah. Itu kan di otak sini, tapi di hati itu tidak begitu itu. Nah, kalau ayah saya sudah nggak ngirim duit ya gimana? Saya mau bisa hidup. Ya pulang saja kerja. Maka sebetulnya itu hati kita ini masih tertutup oleh kesalahpahaman. Saya tidak mengatakan syirik itu kita ya. Masih tertutup dengan kesalahpahaman karena apa? Karena kebiasaan. Jadi orang itu terbelenggu dengan kebiasaan. Yang kebiasaan itu dikira menjadi kepastian. Seperti pondok ini habis maghrib sudah menyiapkan nasi, makanan ya. Sudah berjalan berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Maka lama-lama kamu itu tanpa sadar itu nanti habis maghrib mesti makan. Baru maghrib mangan, mesti jadi panganan. Padahal kan sebetulnya tidak pasti itu. Nah kalau nggak ada yang masak tidur apa ya mateng. Itu kalau bicara asbab. Kalau kamu itu imannya sudah naik, kalau Allah tidak menggerakkan mereka untuk masak apa ya mateng. Tapi karena kebiasaan tadi kita nggak berpikir sampai situ. Sudah terbiasa bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan beribu-ribu tahun jam 6 terbit matahari. Maka kita ini susah membayangkan jam 6 nggak terbit matahari itu susah. Padahal kan bukan pasti itu. Bukan pasti itu terbit matahari jam 6 itu. Nah kalau Allah SWT tidak menggerakkan dia untuk terbit, apa terbit?
Bahkan kalau Allah tidak menciptakan matahari, apa ya adat matahari? Ya, tapi karena sudah terbiasa bertahun-tahun mulai kita lahir begitu itu, maka itu akhirnya jadi semacam satu kepastian. Padahal itu bukan kepastian. Istilahnya ilmu tauhid, hukum adi dipahami sebagai hukum akli. Padahal itu hukum adi kebiasaan saja, bukan hukum akli yang kepastian. Nah di sini ini loh. Nah, ya masalah mahabbah itu juga begitu, karena kita ini sudah terbiasa dengan makhluk sehingga lupa yang kholik ini lupa, nggak terpikir. Kita harus latihan kholik makhluk. Makhluk ini ada kholiknya, makhluk ada kholiknya, ada asbab, ada robul asbab, ada makhluk, ada kholik, ada gerak, ada yang menggerakkan, ada ciptaan, ada yang menciptakan. Itu terus diapalkan. Itulah makna la ilaha illallah, diulang-ulang. Nah, ini nanti kalau sudah tertanam dalam hati, masya Allah, orang itu merasa hidup itu hanya dengan Allah saja. Ya, kalau ini tidak tertanam dalam hati, kita ini terbelenggu dengan makhluk-makhluk ini. Nah, istilah ilmiahnya salah paham dalam kehidupan. Skaklarnya itu di sini, kamu kira skaklarnya di luar sana. Kamu pijet-pijet sampai tangan kamu cepot, ya nggak akan hidup tuh lampu. Gara-gara apa? Salah paham. Jakarta itu jalannya itu ke barat, tapi kamu salah paham, kamu kira ke timur, terus ngijrit ke timur terus sampai Jakarta. Ya enggak. Jadi ini ngaji itu untuk apa tuh? Supaya kefahaman kita ini lurus gitu loh. Jadi kalau kamu tuh mencintai makhluk terus sampai lupa kepada Khalik, itu seperti kamu itu anak muda itu melihat foto, cinta sama fotonya sampai lupa dengan orangnya itu. Padahal foto itu kan nggak ada apa-apanya, itu cuma kertas saja. Foto itu disayangi karena ada yang difoto. Yang difoto itu orang. Itu kalau orang bumi. Tapi kalau orang ahli tauhid, orang itu disayangi karena apa? Karena dia ganteng. Ganteng itu karena apa? Karena digantengkan oleh yang maha indah, oleh Allah SWT. Yang kamu cintai itu Allah, jangan kamu orangnya. Nah, ini matematik ini. Kalau nggak begitu tuh salah paham. Seperti kamu 1 tambah 1 10 begitu. Dan itu sudah terbiasa salah, bagaimana? Sudah terbiasa salah, ya enak salah itu jadinya akhirnya. Yang terbiasa salah, jadi yang enak itu yang salah itu. Allah barzukna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa huwa, maka manusia itu halikun adalah hancur akibat wujudihi, mengiring-iringi wujudnya setelah wujudnya. Manusia itu akan hancur setelah wujudnya. Laula fadlullah, seumpama bukan karena anugerah Allah alaihi atas manusia itu, bil iqwa'i, dengan tetap wujud, bahwa manusia itu naqisun adalah cacat, ba'dal wujudi setelah wujud. Laula fadlullah, semua bukan anugerah Allah alaihi atas manusia itu bitakmili, dengan menyempurnakan li khilqati kepada penciptaannya. Wabil jumlati, dan secara ringkas, falaisa maka tidaklah fil wujudi dalam wujud syai'un lahu binafsi qiwam. Falaisa maka tidak ada fil wujudi di dalam wujud syai'un apapun lahu yang baginya binafsi dengan dirinya sendiri qiwamun ada kemandirian. Tidak ada dalam wujud ini sesuatu yang ada kemandirian dengan dirinya sendiri. Ilal qayyum, kecuali zat yang qayyum, yang mengatur segalanya, yang mendirikan segalanya. Al-hayyu, yang hidup, alladzi wa qaimun bidzati, yang dia itu adalah berdiri dengan zatnya sendiri. Ringkasnya dalam wujud ini tidak ada perkara yang mandiri kecuali Al-Hayyul Qayyum, yang hidup, yang mendirikan semua yang hidup, yang mendirikan semua yang wujud. Al-Qayyum itu dari Qaim, itu Qayyum, yang memberdirikan semua yang wujud ini, yang mengadakan atau yang mengatur. Qayyum itu maknanya. Maka diantara sifat Allah adalah qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Makhluk semuanya nggak ada yang berdiri sendiri. Semua makhluk nggak ada yang berdiri sendiri. Semua makhluk itu didirikan oleh Allah. Wa kullu ma, segala suatu siwa yang selain Allah,
qaimun bihi, adalah berdiri dengan Allah. Fa in habba, bila mencintai al-arifu, orang yang arif, mencintai dzatahu, dirinya sendiri, wa wujuda dzati, dan wujudnya dirinya sendiri, wa wujudu dzatihi, sedangkan wujudnya zatnya, mustafadun, adalah diambil faedah, min ghairihi, dari selainnya, fa bidurrati, maka dengan secara pasti, yuhibbu al-mufida, orang arif itu mencintai yang memberi faedah, li wujudi, kepada wujudnya, wal mudhima, yang mengkekalkan, lahu, kepada wujudnya, in harafahu khaliqan mujidan, kalau dia itu sudah mengenal mufid li wujudihi, itu mengenal Allah maksudnya, khaliqan mujidan, sebagai khaliq yang mewujudkan, wa mukhtari'an, yang menciptakan, mubqiyan, yang mengekalkan, wa qayyuman binafsihi, yang berdiri dengan zatnya sendiri, wa muqawwiman li ghairihi, dan yang mendirikan kepada selainnya, kepada makhluknya. Fa in kana, bila adanya orang itu la yuhibbu, tidak mencintai Allah, sedangkan Allah itu yang menciptakan dirinya, fa walijalihi, maka ketidakada cintaannya itu, lijahli, adalah karena kebodohannya, binafsi, dengan dirinya, babi robi, dan karena kebodohannya dengan Tuhannya. Wal mahabbatu, maka kecintaan itu, thamratul ma'rifah, adalah buah daripada perkenalan seorang hamba kepada Tuhannya. Fatan adimu, maka hilanglah mahabbah itu, binaidamiha, dengan hilangnya ma'rifah. Wa tad'ufu, dan jadi lemahlah mahabbah itu, bidha'fiha, dengan lemahnya ma'rifah. Wa taqwa, dan jadi kuat, biquwatiha, dengan kuatnya ma'rifat. Walidzalika qala Al-Hasan Al-Bisri rahimahullah taala, man arafa rabbahu, ini sayyidut tabi'in Hasan Al-Bisri, yang paling baik itu Al-Bisri, bukan Al-Basri. Ini termasuk sama'i, ini masuk sama'i. Jadi Basrah mestinya Hasan Al-Basri itu mestinya nisbat kepada Basrah, tapi sudah menjadi sama'i Hasan Al-Bisri. Man arafa rabbahu, barang siapa kenal kepada Tuhannya, ahabbahu, maka dia pasti akan mencintai Tuhannya. Wa man arafa dunya, barang siapa yang tahu dunia, zahida fiha, maka dia akan zuhud di dunia. Kalau orang itu tahu Tuhannya, pasti mencintai, karena Tuhannya itulah kepentingan dirinya yang paling penting. Dia tidak bisa wujud sedikit pun tanpa Tuhannya, dia tidak bisa mendapatkan apapun kemuliaan tanpa Tuhannya, maka pasti dia akan mencintai Tuhannya. Dari segi ini, belum dari segi yang lain yang nanti akan diceritakan. Ini ada 4. Dari segi Tuhannya itu yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha sempurna, itu pun dia akan mencintai Tuhannya. Karena orang itu kok mencintai sesuatu itu karena apa? Karena sesuatu itu adalah indah. Orang itu cinta keindahan. Nah, sedangkan Tuhan itu yang maha indah, yang indahnya tidak bisa dibayangkan. Bagaimana tidak dicintai? Kenapa tidak dicintai? Karena saking bodohnya. Kenapa kamu mencintai intan, tidak mencintai batu? Karena kamu anggap intan itu indah. Sedangkan intan seluruh dunia ini tidak ada bandingannya dibandingkan dengan kerikil surga. Jadi kamu harus mencintai surga itu mestinya. Kalau surga itu dilipatkan jutaan kali, miliaran kali, triliun-triliun kali, tidak ada apa-apanya dibandingkan penciptanya. Mestinya orang itu lebih lagi mencintai penciptanya sebetulnya. Ini orang itu berpikir itu bertahap-tahap gitu loh, biar bisa naik ke sana. Ini naik tangga itu loh, lama-lama kan naik-naik gitu. Imam Ghazali itu ngajak berpikir kita begitu. Kamu fitrahnya senang dengan indah, ya boleh, tapi kamu itu jangan gitu. Kamu harus naik, cinta kepada yang maha indah. Kamu suka dengan apa yang menyenangkan diri kamu,
Tidak ada yang bisa menyenangkan selain Allah. Mencintai Allah, jangan mencintai yang lain. Gitu loh Imam Ghazali kan. Ini akli sekali itu loh. Sangat masuk akal sekali itu. Maka dikatakan Mu'tazili itu hujjatul Islam karena dia ini perkataannya itu semua itu sangat bisa diterima oleh akal gitu. Jelas itu Imam Ghazali itu ceritakan apa-apa itu. Ya, ini perlu direnungi kata-kata Imam Ghazali itu. Dulu ayah saya cerita sama saya punya guru namanya Ki Ihsan Jampas Kediri itu. Kalau baca Ihya itu paling 3 baris 4 baris terus direnungi. Kadang-kadang nggak bisa ngaji lagi sebelum 3 hari 4 hari baru bisa ngaji lagi. Nanti 5 baris itu direnungi sampai sudah nggak ingat apa-apa, sampai seminggu kadang baru bisa ngaji lagi. Kamu renungi ini. Kamu renungi nanti kan indah sekali kata-kata Imam Ghazali itu. Dan menggiring kepada yang maha indah. Sehingga kalau kita ini beragama itu didasari karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, terus sholat itu jadi seneng, ngaji jadi seneng. Sudah, kalau orang itu sudah seneng itu sudah nggak perlu ditarget siapa-siapa, mau seneng kok. Ya, seperti kalau orang itu sudah seneng nasi, seneng sambal begitu tuh. Ya. Sudah nggak usah disuruh, ya sudah nyari sendiri. Ya gitu, karena kita ini beragama ini senang gitu. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah gitu loh. Nah, itu kenapa itu? Karena sholat itu menghadap pada Allah. Ya, sholat kita masih merasa berat, tahajud merasa ngantuk, saking gobloknya kita ini. Kita ini gobloknya sudah nggak karu-karuan. Seorang hamba yang nggak punya apa-apa disuruh menghadap pada Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, yang punya segala-galanya kok ngantuk. Ya perasaannya pinter, loh repot toh. Nah kalau orang goblok perasaannya pinter tuh lo kapan jadi pinternya itu? Ya, tambah hari tambah goblok terus. La haula wala quwata illa billah. Kita ini sudah pintar, sudah hafid Quran, kubro, qiraah sab'ah. Itu yang pintar lesannya. Nah, saya ini fikih minhaj juga hafal, paham itu. Itu yang pintar otaknya namanya. Ya kalau sholat tuh saya senang. Ya sudah mulai pintar hatinya kamu sekarang. Mulai pintar hatinya. Ya itu aja.